Ada kami punya catatan kecil tentang dakwah. Dan biasanya kalau dalam majelis kita sebut dengan motivasi dakwah. Panjang memang kalau bicara dakwah itu, yang harus difahami itu dakwah itu apa sih? Kan gitu. Yang sering disebut dakwah. Dakwah itu sederhananya begini, definisi dakwah. Mengajak hamba Allah kepada Allah, itu saja. Da'i ilallah, mengajak hamba Allah kepada Allah. Karena mengajak hamba Allah kepada Allah, maka di sini ada beberapa hal. Ini dimotivasi dakwah sehari semalam. Ini kita kasih mukaddimah ini karena mengajak hamba Allah kepada Allah, maka dituntut yang pertama adalah kita yang mengaku mengajak orang atau yang ingin mengajak orang kepada Allah, kita harus dipastikan kita kenal Allah. Artinya perlu diasah urusan pribadi kita dengan Allah. Di tengah malam kita bagaimana dengan Allah. Sebab bahaya kalau orang mengajak hamba Allah kepada Allah nggak kenal Allah, tersesat. Akhirnya apa? Bukan mengajak hamba Allah kepada Allah, mengajak hamba Allah kepada dirinya sendiri. Akhirnya bangga-banggaan majelis, gede-gedean majelis, viral-viralan. Karena dia tidak mengajak umat kepada Allah, mengajak umat kepada dirinya. Karena dia tidak kenal Allah. Makanya kata Imam Nawawi itu harus mengatakan, kalau pengen ngaji, jangan lupa urusanmu dengan Allah. Sholat 2 rakaat, kalau itu masjid, tahiyatul masjid, sekaligus mendoakan jamaah. Kalau tidak, di rumah didoakan. Kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah. Di tengah malam bagaimana kita dengan Allah. Nah ini kemudian harus itu kita asah. Kalau tidak, bahaya ini. Menjadi penyeru kepada dirinya sendiri. Akhirnya yang dipikirkan bagaimana jamaahnya banyak, bagaimana viral, bagaimana itu saja. Pengen masyhur. Ada Nabi mengisyaratkan kok. Orang-orang seperti itu ada, ulama su. Kemudian setelah itu kita harus sadar, dakwah itu tugas siapa? Kan gitu. Ini saja sampai di sini sudah cukup untuk bekal. Dakwah itu tugas siapa? Dakwah itu tugas semuanya, bukan tugasnya ustadz saja. Jadi fardu kifayah bisa menjadi fardu ain di saat tidak ada yang lainnya. Bagaimana? Fardu dakwah itu wajib bagi setiap orang dari yang ia ketahui untuk orang yang bisa dijangkau. Kalau Anda tidak tahu, nggak wajib Anda menyampaikan. Dari apa yang saya ketahui terhadap orang yang bisa saya jangkau, wajib. Kalau Anda tahunya bab ini, itu saja. Jadi semuanya punya kewajiban. Dakwah itu wajib bagi setiap orang dari apa yang ia ketahui atau yang ia bisa kepada orang yang ia mampu untuk dijangkau. Di Amerika sana, ya ntar dulu, kita belum ke sana. Jangan berhayal, saya mau dakwah di Amerika, penting dakwah ini. Oh, yang nanti nggak dapat. Dari yang bisa kita jangkau. Kemudian kalau kita hubungkan dengan firman Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi, kalian adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Kalimat kuntum ini kalian semuanya tanpa terkecuali, bukan ustadz saja. Kuntum, kalian semua adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Punya ciri ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Mengajak kepada kebaikan bisa individu, orang per orang, bisa kolektif bersama-sama. Kalau bersama-sama ini adalah ada terbangun satu sistem, yang punya duit dengan duitnya, yang punya tenaga dengan tenaganya. Nah, mengambil bagian. Jadi artinya dakwah itu tugas semuanya. Kalau Anda pengen mulia, ngambil bagian dakwah. Kita harus berpikir seperti itu. Dakwah itu bukan tugasnya ustadz saja. Ustadz seberapa banyak dia bisa menyampaikan? Sejauh mana? Mohon maaf. Kalau saya mengandalkan suara saya, selantang-lantang suara yang saya sampaikan, paling 300 orang dengar. Tapi dibantu teknisi, sound system menjadi 3.000. Tak tahu hanya dibantu media 3 juta. Duh, saya jadi 300 dengan 3 juta jauh banget. Maka nggak bisa kita sendiri. Dengan kebersamaan dahsyat. Sehingga Anda yang ngerti dunia IT, dakwahlah dengan dunia Anda. Yang punya kekayaan, Masya Allah. Kekayaan, saya tidak mau kaya di dunia saja, akhirat. Bergabung. Sehingga
ada OKK orang kaya dengan hartanya. Saya ingin dakwah dengan ini. Seorang berilmu dengan ilmunya, ilmu apa saja. Anda punya ilmu apapun, jadikan ilmu untuk dakwah. Bukan saja ilmu agama. Kemudian yang kedua, yang punya harta dengan hartanya, yang punya tahta dengan tahtanya, yang punya tenaga dengan tenaga, yang punya pikiran dengan pikirannya. Enggak punya, panjatan doa di tengah malam. Nah, ini doa tugas semuanya, itu saja. Kemudian nanti pahami prinsip dakwah. Kalau anda mempostingin dakwah sebagai apa gitu, nanti dilihat. Oh, saya orang kaya ada aturannya. Sederhananya begini, semua orang telah Allah siapkan pintu surganya masing-masing. Jangan masuk pintunya orang nggak nyampe-nyampe. Orang kaya pintu surganya dengan kekayaannya. Ustadz dengan mengamalkan ilmu dan menyampaikan. Ustadznya berkhayal saya akan jadi donatur terbesar. Wah, cari duit nggak dapat. Akhirnya nggak berdakwah. Si kaya pun ternyata saya pengen ceramah yang enak. Belajar nggak bisa-bisa. Ini kelamaan orang kaya dengan kekayaannya. Sinergi dengan ustadz. Ya ustadz, ente pinter ngomong, ente bisa menyampaikan pesan. Saya bangun, saya undangkan orang sebanyak. Kamu yang ngisi. Kerja sama. Berjaya bareng-bareng. Jadi semua telah Allah beri bekal untuk mulia. Yang punya tenaga dengan tenaganya, mohon maaf kalau urusan dakwah mengingat kami. Semua kalau saya masuk lingkungan dakwah mulia. Tukang sapu, security di tempat mulia-mulia. Oh, Nabi yang nyanjung. Kalau sudah berkumpul begini ini nggak ada yang rendah. Belum tentu ustadznya lebih tinggi surganya, belum tentu. Yang paling tulus kan begitu, berlomba-lomba. Ini kalau bicara dakwah ini serius, mumpung ini pengikat hati ini harus. Suatu ketika ada Nabi itu kan majelis kan di masjid. Masjid Nabi kan kebuka zaman dulu tuh. Sebelum terbangun Masjid Nabawi, Nabi kebuka. Wong hanya sekedar tiang dipasang, pelepah kormanya, atapnya, langit-langitnya pelepah korma. Kalau tangan begini nyampe kok kelihatan. Ada seorang perempuan pemungut sampah, kelihatan suka mengut sampah. Kalau bahasa sederhananya bagian K, apa? Kebersihannya apa sih? K3. Kebersihan apalagi K-nya banyak 3. Kebersihan deh. Ibu-ibu tua suka mungut sampah di masjidnya Rasulullah. Yang masjid waktu itu fungsinya kayak pondok untuk ngaji. Suatu ketika wanita itu sudah tidak ada lagi, nggak kelihatan. Nabi bertanya, mana perempuan yang biasanya mungut sampah di sana? Dijawab oleh sahabat Nabi, telah wafat ya Rasulullah. Nabi mengingatkan, negor, dia meninggal dunia dan kalian tidak memberitahu aku hanya karena dia seorang perempuan tua kulit hitam, pemungut sampah, tukang sapu. Nabi negor, tunjukkan aku ke kuburnya. Nabi ditunjukkan kuburnya. Nabi minta ditunjukkan ke kuburnya. Siapa beliau? Pemungut sampah, secara zahir rendah kayaknya. Nabi pergi ke kubur, lalu Nabi sholat jenazah di atas kuburan. Itulah disyariatkannya sholat jenazah di atas kubur bagi orang yang ketinggalan. Pertama kali dilakukan Nabi untuk siapa? Perempuan pemungut sampah. Makanya kalau anda takziah, kok jenazah bawa ke kuburan, kok sudah selesai, anda bisa sholat di atas kubur. Ini pertama kali dilakukan oleh baginda Nabi untuk siapa? Seorang perempuan pemungut sampah. Di dunia gelarnya pemungut sampah, tapi dilihat oleh baginda Nabi. Makanya kalau sudah masuk perkumpulan mulia itu mulia. Tukang masaknya, tukang sapunya, hei tukang masak, sadari anda dakwah hebat. Ustadznya alim, pinter-pinter, muridnya cerdas, cerdas. Nggak ada nasi, repot. Jadi kalau sudah masuk perkumpulan mulia ini semuanya mulia, makanya saling menghormati. Kemudian bangga loh, saya ini jadi pejuang Nabi. Loh kok bingung, pengen resign, pengen pindah, pengen ya ini bermasalah ya hatinya, berjuang ini. Yang kita dapat di akhirat lebih agung lagi lain dakwah. Kalau bicara dakwah panjang ini kisahnya. Terus berkembang. Kemudian ada prinsip dakwah yang 5 tidak kita sebut hari ini. Prinsip dakwah yang 5 adalah pandang orang dengan mata kasih dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu insyaallah. Nanti ada lain waktu kalau memang perlu, kita perlu membuat kajian motivasi dakwah agar anda itu semangat dalam berjuang sehingga gak sia-sia hidup anda. Nanti bersanding dengan baginda Nabi. Orang cerdas, orang ibadah yang dahsyat yaitu kalau ibadah itu kan namanya, kalau bahasa adalah ibadah qasirah muta'addiyah. Qasirah itu ibadahnya pas sholat, umrah, ya umrah. Sholat. Setelah saya selesai sholat saya. Selesai umrah saya. Puasa saya. Namanya qasirah. Tapi muta'addiyah itu yang panjang. Kita sudah tidur masih mengalir. Ini ibadahnya orang cerdas.
Makanya pangkat Nabi naik terus. Karena apa? Ibadah muta'adiyah ini. Ibadah yang berkembang terus. Apa itu? Membangun program kemuliaan kayak kita yang kita lakukan ini. Kita tidur ngorok, anak sholat ngalir pahalanya ke rekening kita kok. Ayo. Meninggal, wafat. Kita sebutkan di jalan pahalanya mengalir. Ini orang cerdas. Ada orang rajin sholat, bagus dong. Itu menunjukkan Anda kenal Allah. Rasulnya banyak, tapi ketahuilah, jangan lupa, ini dahsyat. Sebanyak anak melakukan kebaikan akan mengalir untuk Anda. Dakwah, makanya dakwah ini tugas baginda Nabi. Kenapa? Tugas teragung, mengajak orang kepada kebaikan. Dan Nabi memberikan motivasi pada banyak riwayat. Kau memberikan petunjuk satu orang, mengajak satu orang, pahalanya dia ngalir kepada kamu. Kita ngajak orang, pahalanya ngalir kepada kita. 1, 2, 3, ngalir, Masya Allah. Ayo dakwah semuanya. Makasih pertanyaannya. Dan harus menjadi orang pertama yang berjuang. Jangan ragu. Bukan, dakwah bukan ceramah, dok. Ceramah itu salah satu model. Kalau Anda bicara, nyebut ceramah yang kami sampaikan, ini kan yang tampak kami. Ternyata dalam dunia dakwah ini, kami saat ini mungkin 1%. Dibanding yang menyiapkan tempat ini, kameranya, soundnya, semuanya, mengundang semuanya, saya dapat 1%. Kecil banget yang sumbangsi saya dalam dunia dakwah. Ternyata yang gede selain saya. Makanya nggak usah berdakwah ini sombong saya. Enggak. Yang menyebarkan informasi lupa, teknisinya nggak datang, kameramennya ketiduran, bubar. Nggak ada. Jadi ternyata dengan bersama-sama lebih indah. Maka sudah bergabung di sini, jangan lepas. Ayo kita terus berjuang sampai kapan? Semoga panjang umur, mati dalam keadaan husnul khatimah. Setelah itu kita memetik pahala yang dahsyat, yang agung ini. Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.